Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, gear outdoor mengalami perubahan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, yang dimana secara desain, secara fungsi, dan secara efisiensi berat menjadi prioritas brand-brand penyedia produk-produk outdoor. Salah satunya ialah sepatu. Mungkin teman-teman sudah biasa melihat orang-orang atau pendaki menggunakan hiking boots atau sepatu yang high cut ya dalam melakukan suatu pendakian atau kegiatan luar ruangan. Namun di era yang lebih modern, yang dimana konsep lightweight atau ultralight mulai digemari oleh khalayak atau pendaki-pendaki, mungkin sepatu-sepatu trail running bisa menjadi pilihan teman-teman untuk digunakan dalam setiap melakukan kegiatan outdoor, khususnya pendakian gunung. Namun pertanyaannya ialah, apakah sepatu trail running aman untuk digunakan dalam melakukan kegiatan pendakian? Perkenalkan, nama gue Firman, kembali lagi di channel Malas Summit di video Malas Summit Review. Di video ini gue akan coba mereview salah satu sepatu trail running yang baru-baru keluar saat-saat ini nih, yaitu ialah Asics Gel Trabuco 10. Ini merupakan sepatu trail running. Namun pertanyaannya ialah, apakah sepatu trail running ini bisa digunakan untuk mendaki gunung? Nanti kita jawab teman-teman. Kita bahas dulu secara desain. Oke, secara desain sepatu trail running atau sepatu Asics Gel Trabuco ini memiliki desain yang agresif ya. Teman-teman bisa lihat dari bagian heels, ke bagian toe. Itu bisa dilihat sangat dropnya lumayan ya, sekitar ada 8 mm ya, dari heels ke toe ya. Untuk bagian outsole, Asics sudah menggunakan Asics Grip. Teman-teman bisa lihat di sini, outsole-nya ini sangat agresif ya. Teman-teman bisa lihat di video, outsole-nya sangat agresif teman-teman. Dan gue rasa dia nggak keras, outsole-nya nggak keras, namun dia ngegrip. Pada saat teman-teman strike outsole kaki teman-teman strike ke medan ya, baik itu tanah, batu atau kerikil-kerikil, ini sudah mencukupi sekali. Gue sudah pakai ini di Gunung Gede, di medan pendakian yang beragam ya, mulai dari tanah kering, tanah yang basah, sampai ke batu-batuan ya. Teman-teman kalau ke Gunung Gede pasti tahu lah, ada batu di sana ya. Jadi gue rasa gue nggak merasakan licin di outsole Asics Grip ini. Ini enak banget. Jadi outsole-nya yang gue rasain teman-teman nih, selain dia ngegrip atau bisa mencengkram medan, ini yang gue rasakan ialah outsole-nya ini agak bouncy gitu, bisa meredam getaran selain dari midsole-nya gitu teman. Itu yang gue rasa sih selama gue gunakan sepatu Asics Gel Trabuco 10 ini ya. Jadi gue rasa untuk outsole yang digunakan di Asics Gel Trabuco 10 ini nggak ada masalah. Bahkan gue rasa ini nyaman banget teman-teman. Ya bisa lah teman-teman dengan percaya diri lari-larian di medan pendakian gitu teman. Di sepatu ini dia sudah menggunakan flight foam ya. Asics menyebutnya flight foam dan teknologi Duomax ya. Jadi di bagian midsole ini teman-teman bisa lihat ada pisahan antara midsole atas dan midsole bawah. Nah, itu disebutnya adalah Duomax teman-teman ya. Fungsinya ya tadi untuk lebih meredam getaran pada saat kita strike ke medan atau strike ke floor ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya, "Bang, ini flight foamnya empuk gak? Midsole-nya empuk gak?" Gue bisa menjawab, memang tidak seempuk Hoka Speedgoat 4 ya. Kalau teman-teman pernah pegang Hoka Speedgoat 4, ini tidak seempuk Hoka Speedgoat 4 ya. Namun gue rasa bagian midsole-nya ini masih terbilang bouncy ya. Ketika kita strike ke tanah, itu ada kayak ada rasa
balik gitu, ngebalik gitu, agak bouncy, ngeper gitu ya. Selain tadi gue bilang bahwa outsole-nya juga bouncy ya untuk meredam, midsole-nya juga ngebounce gitu ya. Ini ada ketika kita strike ke bawah, terus ini agak naik gitu karena dia nggak terlalu ambles empuknya, beda kayak kalau Hoka Speed God. Dia Speed God tuh agak ambles ya ketika kita strike ke tanah, busanya emang terlalu empuk kalau menurut gue pribadi gitu teman-teman. Dan kalau heel to dropnya gue rasa ini tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu low ya. Jadi gue rasa ini di tengah-tengah ya. Jadi teman-teman kalau ketika menggunakan sepatu ini, teman-teman bakal lebih sering mid strike ya di bagian tengah sini nih. Lebih sering akan mid strike di sini karena dia heel to dropnya dia 8 mm ya. Dia di moderate drop ya. Tidak sampai ke low drop. Kalau drop dia lebih kan speed kan kalau drop di sini. Untuk speed. Kalau di sini yang gue pakai sih yang gue rasa dia di mid drop ya. Moderate drop di sini. Untuk bagian midsole ke outsole-nya. Nanti kita bahas ke upper. Nah, ini yang gue rasa agak riskan sih di bagian uppernya ini karena memang di bagian mesh-nya teman-teman bisa lihat di sini di bagian mesh-nya. Nah, ini halus banget teman-teman, ini halus banget dan cenderung agak tipis ya, cenderung agak tipis. Tapi itu ada kelemahan dan ada kelebihannya juga sih. Ada fungsinya juga, tapi ada kelemahannya juga ya. Dilihat dari gue pegang nih, ini halus memang, namun cenderung lebih tipis. Ya mengingat ya di jalur outdoor ketika kita pendaki, kita trail running di gunung ataupun bukit kan medannya kan beragam ya. Ada batu, ada kayu gitu. Khawatir aja sih kalau teman-teman jabrah gitu, ini bisa menghantam batu atau robek kayak gitu ya. Tapi gue rasa sih aman sih ya. Tapi keuntungan teman-teman nih, ini adem banget sumpah. Ini mesh-nya adem banget sih kalau menurut gue pribadi ya. Gue pakai dalam pendakian kemarin ke Gunung Gede, ini adem banget sih di bagian mesh-nya ini. Breathable ya. Jadi sirkulasi udara ini lancar banget ya. Kalau breathable, mesh begini ya artinya sepatu ini belum waterproof ya. Ya, cocok lah untuk cuaca di Indonesia yang tropis ya. Kalau sepatu waterproof gue rasa bakal agak sedikit panas dan akan gerah di dalam sepatu ya teman-teman. Dan untuk pattern atau pola translucent atau 3D overlay-nya ini di depan di toe protect-nya ada, di toe protect-nya juga jelas di sini. Memang gua rasa kurang tebal aja sih di bagian toe protect-nya. Nah, di sini toe protect-nya. Sorry ya teman-teman, sepatunya kotor. Emang belum gua cuci. Nah, di bagian di sini juga ada overlay-nya. Emang untuk lebih menggenggam atau bukan memeluk ya, untuk lebih memeluk kaki kita di bagian atas ya. Di sini ada translucent-nya, 3D overlay. Nah, di sini juga ada ya. Sampai ke belakang, sampai ke heel counter-nya. Lanjut kita ke lacing system. Ya, kalau gue rasa lacing systemnya ini so-so lah, standar lah ya. Dan talinya juga flat, tidak bulat, dia flat ya. Dan untuk tang cukup fleksibel. Tangnya cukup fleksibel, tidak kaku, dan paddingnya gue rasa sudah cukup. Dia nggak tipis ataupun tebal ya di bagian tangnya ini sampai ke throat ini nih. Jadi ada perbedaan bahan ya. Sama aja sih teman-teman. Di bagian tangnya sini nanti dia ada cekukan begini. Nah, lalu turun ke bawahnya ini ya. Ini paddingnya gue rasa cukup lah ya. Nggak tebal dan juga nggak terlalu kecil paddingnya ya. Lalu untuk ke collarnya, di bagian paddingnya sama aja kayak tangnya, udah cukup ya, nggak berlebihan dan juga nggak kurang ya. Untuk sepatu trail running gue rasa ini sudah cukup banget ya. Mengingat sepatu trail running itu kan lebih jangan sampai terlalu berat, lebih dari 350 gram ya. Dan setahu gue ini beratnya adalah 300 sampai 305 gram teman-teman ya. Jadi untuk padding ini udah cukup ya, udah cukup. Dan di bagian heel counternya ini keras ya, tapi tetap fleksibel. Jadi tumit kalian lebih bisa di cover ya, lebih bisa di cover agar tumit kalian juga tidak slip atau miring gitu ya. Untuk bagian desainnya, gue rasa di bagian midnya ini dia lebih ke menyempit gitu ya.
Artinya menyempit ini artinya kaki kalian lebih dipeluk sih. Lebih dipeluk. Jadi lebih stabil ya. Lebih stabil, sepatu ini stabil. Ketika teman-teman ajak speed pun gue rasa ini masih stabil di kondisi medan-medan tertentu, teman-teman. Kalau untuk detail-detailnya, di sini ada loop untuk kita gantung sepatu, untuk kita pegang, dan juga di sini ada reflektif. Nah, teman-teman. Nah, ini ada reflektif di bagian sini, ini reflektifnya, ya. Dan untuk secara color, warna, gue rasa ya dia main di dual tone ya, warna kuning. Ada tiga warna di sini, sorry. Ada warna oranye, ada warna orange. Ini warna biru dan warna hitam. Teman-teman juga bisa lihat warna-warna yang beragam di marketplace favorit teman-teman. Lalu menjawab pernyataan gua di awal atau di intro, apakah sepatu trail running itu aman digunakan pada saat mendaki? Jawabannya ialah tergantung. Yang pertama, tergantung fisik teman-teman. Kalau teman-teman sering olahraga, kaki teman-teman belum pernah cedera, gua rasa sepatu trail running itu aman-aman saja teman-teman ya. Ya walaupun tidak mengcover mata kaki secara utuh gitu teman, dibandingkan dengan yang high cut atau hiking boots, dia kan secara utuh kan mengcover mata kaki kalian, jadi ankle kalian bisa dijaga ya gitu kan. Sedangkan trail running itu tidak gitu teman-teman ya. Makanya kenali atau know yourself gitu. Apakah kaki kalian mampu dalam melakukan suatu pendakian? Apalagi di awal kan ya masih seger lah ya. Tapi kan di akhir ketika kita turun, badan fisik sudah mulai turun, kaki sudah mulai gemeteran, ya kan? Jadi gitulah teman-teman ya, tergantung fisik kalian. Yang kedua, berat bawaan teman-teman. Kalau teman-teman masih setelan porter, teman-teman masih bawa kulkas, gua rasa skip aja langsung sepatu trail running. Beli hiking boots. Karena semakin berat juga beban yang ditopang oleh si kaki gitu teman-teman. Otomatis perlu perlindungan yang lebih untuk menjaga mata kaki kalian atau ankle kalian lebih stabil gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman itu sudah menerapkan konsep lightweight atau ultra light, ya jelas pilih sepatu trail running dibandingkan hiking boots teman-teman. Kenapa? Karena jelas banget teman-teman perbedaan berat antara sepatu trail running dengan sepatu hiking boots itu jelas sangat terasa. Ketika teman-teman angkat kaki teman-teman sampai ke ketika teman-teman angkat kaki teman-teman hingga ke strike ke medan atau ke tanah, itu sangat terasa. Dan yang paling kerasa juga ialah ketika teman-teman foot strike ya baik untuk menggunakan bagian belakang, tengah ataupun depan, ketika menggunakan sepatu hiking boots itu tidak akan ada rasa bouncy atau per. Kamu ketika menggunakan sepatu trail running ya, terutama sepatu trail running yang middle sampai premium, itu pasti merasakan bouncy-nya gitu, empuknya itu. Ketika kalian foot strike itu ada dorongan kembali teman-teman. Itu sih kalau menurut gue pribadi aman atau tidaknya teman-teman yang menentukan. Gaya seperti apakah teman-teman, lightweight, ultra light, atau masih konvensional, atau memang teman-teman adalah trail runner. Gue rasa sudah cukup sharing user experience, penjelasan tentang sepatu ASICS Gel Trabuco ya. Menurut gue ini bisa menjadi pilihan sepatu trail running yang cocok untuk teman-teman digunakan pada saat mendaki atau running di gunung gitu. Kenapa? Tadi udah dijelaskan di video. Jika memang ada pertanyaan terkait dengan sepatu ASICS Gel Trabuco, silakan drop komen di bawah, dan gue juga akan kasih link pembelian ASICS Gel Trabuco ini juga di deskripsi. Gitu aja teman-teman, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Malang Summit, dukung terus kami untuk terus membuat konten-konten yang bisa menjadi informatif untuk teman-teman tonton gitu. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Summit, bye bye.